Halo semuanya, perkenalkan nama saya Steven Alexander. Saya berasal dari jurusan Psikologi dari Universitas 17 Agustus Samarinda. Saat ini saya akan menjelaskan soal sumo. Kalian pernah nggak sih mendengar gitu ya, atau melihat di TV tentang sumo? Mungkin kalau ada yang belum pernah dengar atau melihat, mungkin pernah memainkan game yang ada pesumonya. Nah, saat ini saya akan menjelaskan soal sumo. Sumo adalah olahraga tradisional yang berasal dari Jepang. Memiliki arena berbentuk bundar yang bernama dohyo yang berukuran 4,55 meter. 4,55. Olahraga sumo ini ditarungkan oleh dua orang yang bergulat yang disebut dengan rikishi, nama pegulatnya mereka itu. Tujuan para rikishi ini adalah untuk menjatuhkan lawan atau mendorong lawan biar keluar dari ring tersebut atau yang kita sebut dohyo di Jepangnya. Nah, rikishi akan kalah jika kaki mereka keluar dari ring atau salah satu dari bagian tubuh mereka itu menyentuh ring kecuali telapak kaki mereka. Jadi misalnya mereka jatuh, lututnya aja nyentuh ring, mereka udah kalah. Ataupun mereka misalnya dilempar keluar ring, itu pun mereka sudah kalah berarti. Ya tangannya juga nyentuh di luar ring juga udah kalah berarti. Nah, para rikishi itu tidak menggunakan apa-apa kecuali yang namanya mawashi. Nah, itu kayak ikat pinggang yang dipakai para rikishi biar gampang bergerak lah, sama kalau misalnya dia bertarung atau bergulat itu jadi pegangan mereka, jadi gampang buat menjatuhkan lawan atau mendorong lawan atau men-tackle lawan. Nah, tapi karena Mawashi ini yang membuat orang-orang lihat itu kayak dua orang bergulat yang cuman pakai pampers bergulat, jadi agak lucu gitu. Cuman namanya itu salah satu bagian tradisi ya, jadi kita nggak bisa mengejek itu. Jadi, permainan ini dimulai dengan dua pesumo yang saling berhadapan-hadapan. Dan jarak antara kedua pegulat ini, pesumo ini, dibatasi dengan pembatas yang namanya shikiri-sen. Nah, jadi jaraknya terserah nih kalau mau sedekat apapun, tapi ada batasnya. Nah, sedangkan kalau mau sejauh apapun, itu terserah mereka mau jauh sejauh gimana. Selama tidak menyentuh garis, tidak di luar garis arena mereka. Pertarungan sumo itu dimulai ketika kedua tangan pesumo menyentuh lantai dohyo. Mereka akan mulai menyeruduk. Serudukan pertama itu kalau orang Jepang itu bisa sebutnya tachiai. Wasitnya sendiri itu disebut dengan sebutan gyoji di Jepang. Nah, wasit ini punya tugas. Dia akan menentukan pertandingan dimulai dan menentukan siapa pemenangnya. Nah, untuk menentukan itu dia mempunyai sebuah alat yang namanya ganbai. Ganbai itu diarahkan ke bawah ketika pertandingan dimulai atau mengarahkan ke salah satu sisi dari arena itu, dohyo itu, untuk menentukan siapa pemenangnya. Kadang ada saat-saat di mana pemenang itu sulit ditentukan. Maka bahkan ada 5 juri yang berada di sekitar ring, sekitar arena mereka itu akan berkumpul dan membicarakan apa yang mereka lihat dan menentukan siapa pemenangnya. Nah, dan sisanya biasanya ada 6 juri juga nih yang berada di ruangan replay untuk melihat replay untuk melihat saat-saat di mana sih siapa sih yang benar-benar menang. Nah, ini juga ada sebutannya saat mereka lakukan diskusi, namanya monoi. Nah, setelah itu baru diumumkan siapa pemenangnya, atau enggak kalau terlalu sulit buat ditentukan maka akan dilakukan pertandingan ulang. Nah, dalam pertandingan sumo sendiri ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pertandingan sumo itu ya. Yang jelas nggak boleh itu menarik rambut, memukul, menendang, menyerang mata, dan nggak boleh bawa senjata. Namanya main sumo kan, main pakai tangan, pakai badan, mana boleh pakai senjata. Nah, kalau nggak sengaja dilakukan, entah dia memukul atau dia menyerang mata, maka yang melakukan itu akan langsung kalah. Nah, sedangkan ada beberapa hal juga yang boleh dilakukan. Sumo itu boleh menampar wajah, mendorong leher atau menabrakkan kepalanya. Saling menabrakkan tuh biasanya di awal-awal pertandingan. Itu beberapa hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Pertandingan sumo sendiri itu dinamakan dengan nama basho yang diadakan selama 15 hari di tiap bulan ganjil. Jadi Januari, Maret, jadi bulan 1, 3, 5, 7 gitu. Nah, setiap rikishi itu akan bertanding selama 1 kali dalam sehari selama 15 hari tersebut. Jadi setelah 15 hari itu bakal dilihat pemenangnya dengan pesumo yang memiliki jumlah kemenangan paling banyak. Nah, tadi kita udah bahas soal sumonya sendiri dan gimana pertandingan dan turnamen itu sendiri. Sekarang kita bakal coba ngomongin soal kelebihan dan kekurangan menjadi pesumo profesional. Untuk kelebihannya sendiri, seorang pesumo profesional itu bakal dikenal orang lah, bukan memiliki ya. Bakal dikenal banyak orang dan uangnya lumayan banyak kalau berada di liga tertinggi dari sumo itu sendiri, dalam liga sumo itu sendiri. Sedangkan kekurangannya sendiri itu cukup banyak ya.
Karena yang pertama nih, untuk sosialisasi sendiri pesumo profesional cukup sulit untuk bersosialisasi dengan orang sekitarnya karena mereka harus berlatih 5 jam lebih dalam sehari. Nah, setelah mereka latihan itu mereka harus mengurus pekerjaan-pekerjaan rumah yang dasar di mana di tempat mereka tinggal itu sendiri, kayak menyapu, memasak, dan mencuci. Jadi mereka tuh bakal tinggal di sebuah stable yang dimiliki oleh seorang mantan juara sumo sebelumnya. Mereka bakal berlatih di situ, makan di situ, tidur di situ. Setiap hari dilakukan itu. Nah, setelah itu kekurangan yang lain lagi adalah kesehatan. Kita bisa lihat kalau misalnya pesumo-pesumo itu sendiri mereka memiliki badan yang cukup besar. Nah, biasanya orang yang memiliki badan cukup besar tuh punya potensi terkena berbagai macam penyakit. Serangan jantung dan diabetes adalah salah satu dari beberapa penyakit yang bisa terkena oleh pesumo-pesumo itu. Makanya banyak pesumo memiliki batasan umur tuh sekitar 60 tahun sampai 70 tahun. Jadi mereka tuh jarang lewat dari 70 tahun. Selanjutnya adalah masalah keuangan. Nah, kita tadi udah ngomong kelebihannya ya mereka bisa dapat uang. Tapi saat kita masuk ke dunia sumo itu sendiri, di liga yang masih awal-awal, yang liga bawahnya itu, mereka bakal sulit untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupan mereka. Makanya mereka bisa tinggal di stable bareng-bareng. Jadi uang menangnya itu bakal dibagi ke pemilik stable-nya itu, pemilik rumahnya itu, untuk membiayai kehidupan mereka bersama. Ya, itulah kekurangan dan kelebihannya. Nah, kita udah tahu nih lebih banyak kekurangan daripada kelebihan menjadi atlet sumo profesional. Tapi kenapa nih masih banyak orang Jepang yang ingin menjadi pesumo, atau kenapa olahraganya itu sendiri masih dibudidayakan di Jepang? Nah, aku akan menjelaskan beberapa alasannya. Salah satu alasannya itu tradisi, dimana pertandingan sumo ini sangat erat, sangat tradisi, karena udah berlangsung lebih dari beratus-ratus tahun ya, mulai dari tahun 700-an sudah tercatat dia bahwa pertandingan sumo itu udah diadakan. Habis itu dengan sangat erat dengan unsur-unsur mistis seperti menaburkan garam ke dalam dohyo itu berguna untuk mengusir roh-roh jahat, dan juga meminum air sebelum mulai pertandingan dengan tujuan untuk membersihkan diri. Dan juga ada beberapa hal yang dilarang, seperti wanita tidak boleh masuk ke dalam dohyo itu karena tidak bersih. Ya sebenarnya itu referensinya karena wanita itu bisa menstruasi ya, dan menstruasi dianggapnya suatu hal yang kotor. Lanjutin lagi, alasannya itu adalah para pesumo itu sendiri itu ingin menampilkan seni-seni bersumo mereka. Jadi mereka itu udah melatih selama berjam-jam, berhari-hari dan bertahun-tahun, itu tujuannya untuk menunjukkan bahwa cara bersumo mereka itu adalah cara bersumo yang terbaik. Jadi dalam bersumo itu mereka ada seni-seninya juga, sama seperti karate atau beberapa olahraga tradisional yang lainnya. Pencak silat pun ada seni pencak silat kan. Sedangkan sumo sendiri dia memiliki seni yang cukup unik ya, karena mereka itu berkembang sesuai dengan karakter-karakter pesumo itu sendiri. Ada juga yang pesumo yang tinggi, ada yang rendah, ada yang pendek, ada pesumo yang sangat besar, ada cara bersumo yang berbeda-berbeda. Nah, jadi saat ketika basho itu diadakan, mereka akan menunjukkan bagaimana cara bersumo mereka, seni bersumo mereka. Oke, sekian dari saya mengenai sumo ini sendiri. Jika ada kekurangan mohon maaf, jika ada saran tolong diberitahu. Ini hanya opini saya, jadi hal-hal yang tercantum di sini belum tentu sepenuhnya benar, hanya data-data yang saya tampilkan saja. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa lagi.